Kalau benar akan terjadi resesi di tahun depan, brand-brand ini akan beralih mode ke organik. Di tahun yang berat ini kita harus extra effort untuk bisa membawa marketing kita jadi naik level untuk ngejar dua kata kunci tadi, efisien dan efektif. Nah, Kak, kalau kayak gitu nih, berarti semua role digital marketing itu peluangnya ada di tahun depan atau ada role khusus tertentu yang terancam nih di resesi kalau misalkan ada resesi di 2023? Halo generasi pintar digital, welcome back to Purwadika Podcast. Kali ini bersama aku Michelle Christine dan kita bakal bahas tentang prediksi serta tren karir digital marketing di tahun 2023. Nah, kalau ngomongin digital marketing, pasti teman-teman terutama yang sering banget nonton atau mantengin YouTube-nya Purwadika udah hafal banget nih sama icon digital marketingnya Purwadika. Nah, kita sambut guest kita kali ini, Kak Andin Amana. Halo Kak. Selamat sore Michelle dan selamat sore juga untuk generasi pintar digital di seluruh Indonesia. Sore Kak. Nah, ada yang seru nih Kak tentang pembahasan prediksi karir dan juga tren di 2023 karena kabarnya nih di tahun depan bakal ada resesi. Nah, mungkin nih teman-teman yang para calon digital marketer atau yang udah jadi digital marketer pada was-was nih. Kira-kira gimana sih resesi ini bisa berdampak di dunia digital marketing? Kita langsung kupas tuntas aja kali ya Pak ya. Untuk mengawali perbincangan kita hari ini, aku mau tanya dulu nih, gimana sih pendapat Kak Andin mengenai prediksi resesi nih yang kabarnya bakal terjadi di tahun 2023? Ya, saya udah lihat di YouTube, di mana-mana gitu ya, semua pada bilang resesi gitu. Cuman videografer kita ini aja nih yang bilangnya resepsi ya, bukan resesi gitu. Tapi saya sekarang juga melihat bahwa kita harus realistis gitu. Saya sendiri lempar survei di Twitter saya, yang nggak seberapa itu followernya ya. Seleb tweet guys. Jadi ada 200 orang yang berpartisipasi dalam waktu 24 jam. Saya tanya, menurutmu di tahun 2023 apakah A, resesi dan ada efeknya ke kehidupan kita, atau B, resesi tapi nggak ngaruh, atau C, nggak resesi? Oke. Ya, ternyata ada 23% bilang nggak resesi, ada 31% yang bilang resesi tapi ada efeknya dalam hidup, tapi yang optimis luar biasa banyak, 46% bilang resesi tapi nggak ngaruh. Oke. Ini orang-orang yang sangat optimis ya dalam hidupnya ya. Kalau ditambah sama yang nggak resesi berarti kan kira-kira sekitar 69% bilang resesi nggak ada masalah lah gitu. Tapi intinya di saat kita kemarin melewati 2020, toh kita survive sampai di tahap ini ya gitu. Tapi tetap kita harus bersiap untuk yang terburuk in case ternyata memang seperti yang diprediksi orang-orang 2023 ini akan lebih gelap dari tahun-tahun sebelumnya. Tapi artinya kemungkinan pasti ada dan kita perlu untuk merencanakan berbagai skenario. Skenario terbaik, nggak ada apa-apa, tetap kita harus melangkah. Tapi kalaupun ada yang kejadian, kita sudah siap dengan segala persiapan yang bisa kita lakukan mulai dari sekarang. Yes, betul. Nah, berarti kalau kita harus prepare for the worst, nggak salah dong ya kita adain sesi bincang-bincang ini. Nah, kalau misalkan nih worst case-nya ada sesi beneran nih Kak. Apa sih yang akan terjadi khususnya di dunia digital marketing kalau misalkan ada resesi di tahun depan? Ya, jadi kalau di resesi ini kan artinya budget itu semua ditahan. Karena kan uang yang berputar itu menurun. Perusahaan-perusahaan yang biasanya produknya dibeli dengan jumlah yang banyak, pasti akan menurun karena jumlah uang yang beredar menurun, daya beli menurun, dan seterusnya. Jadi biasanya perusahaan yang punya budget gede itu menahan tuh budget untuk ads. Kalau ads-nya ketahan, biasanya agency akan terpengaruh tuh. Ya, tapi in-house untuk yang strategiknya ataupun untuk yang organik itu masih akan terus jalan. Karena kan kita harus mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas ya gitu. Jadi artinya kalau benar akan terjadi resesi di tahun depan, brand-brand ini akan beralih mode ke organik. Oke. Jadi budget iklannya ditahan-tahan, performance marketing mungkin seefisien mungkin gitu ya, nggak bisa sejor-joran dulu. Tapi sekarang organiknya gimana caranya buat tetap dapat exposure meskipun budgetnya nggak besar. Nah artinya teman-teman ketika mau masuk ke bidang ini harus bisa lebih dari sekedar melakukan atau memasang aja. Tapi harus cerdik gitu. Jadi strategi apa nih yang harus kita lakukan? Oh berarti kita harus collab. Oh berarti kita harus bikin konten-konten organik yang fresh gitu ya, yang belum pernah orang-orang terima. Jadi tetap akan kemakan dan engagementnya tinggi, awarenessnya tinggi dan seterusnya. Jadi artinya di sini kita sebagai digital marketer nggak bisa melakukan cara-cara yang sama lagi.
yang hanya sekedar mengandalkan konten-konten yang dalam tanda petik biasa aja. Oke. Karena kalau ads-nya biasa, budgetnya jadi nggak maksimal. Kalau konten sosmednya biasa, ya nggak bisa bergulir kan ya, impresinya nggak gede, viewernya nggak gede, dan seterusnya. Juga dari segi website, kalau biasa aja juga akhirnya visitor yang datang SEO-nya juga segitu-segitu aja. Jadi memang di tahun yang berat ini kita harus extra effort untuk bisa membawa marketing kita jadi naik level untuk ngejar 2 kata kunci tadi, efisien dan efektif. Oke. Berarti kalau dari jawaban Kak Andin tadi, sebenarnya di resesi itu yang terdampak adanya efisiensi. Jadi kita sebagai talent digital marketer itu harus lebih ekstra, mau kerja ekstra gitu lah ya. Pasti, betul. Jadi memutar otak lebih keras gitu, karena budget ditahan nih, tapi hasil dituntut sama Iya, gitu kan. benar, Apalagi daya beli masyarakat menurun, berarti kan kita memang harus lebih banyak ya usahanya untuk membuat mereka akhirnya mau beli gitu. Tapi budgetnya juga ditahan. Nah artinya berarti kita nggak bisa main zona aman gitu. Kreativitas kita emang benar-benar harus Diuji diperas, banget ya. diuji banget, dan harus bisa impactful gitu. Kan kalau iklan nggak impactful kan ya cuma sekedar hahihi aja Iya, gitu benar. ya. Tapi kalau benar-benar bisa impactful, maka kita akan survive sebagai marketer yang handal. Oke. Nah, Kak, kalau kayak gitu nih, berarti semua role digital marketing itu peluangnya rata di tahun depan, atau ada role khusus tertentu yang terancam nih di resesi kalau misalkan ada resesi di 2023? Ya, jadi karena kalau resesi kan biasanya akan ada efisiensi ya dari jumlah personilnya gitu. Justru untuk posisi-posisi yang strategik dan memang capable di bidangnya pasti akan dipertahankan karena nggak mungkin perusahaan nggak jalan marketing gitu. Betul. Tapi untuk yang sudah bisa digantikan dengan otomasi kayak yang cuma sekedar admin dalam tanda petik ya, yang cuma sekedar ngerekap, kan ada biasanya digital marketing yang levelnya lebih kayak eksekusi. Padahal kan semua sekarang sudah bisa diotomasi gitu, udah bisa dijadwalin gitu. Jadi banyak yang dirangkap-rangkap tuh. Nah, jadi teman-teman tantangannya adalah naik kelas, skillnya bertahap naik ke posisi yang strategik dan tidak sekedar melaksanakan, karena kalau melaksanakan nanti dirangkap, oh kamu strategik sekalian melaksanakan deh, yang biasa ngoperatorin udah mulai dihapusin gitu ya. Jadi challenge-nya adalah yang sekarang udah punya skill di bidang digital ini, gimana caranya biar kita bisa makin maksimal ya skillnya, naik kelas, atau gimana caranya kita mutar otak biar marketing yang kita lakukan itu nggak gitu-gitu aja. Yang Gen Z itu bilang work-life balance, berarti gimana tuh Pak nasibnya? Ya artinya kan kita itu harus selalu adaptif ya. Saat perusahaan lagi bagus ya kita bisa menikmati gitu. Tapi kalau kita sama-sama lagi harus berjuang keras ya memang sudah waktunya sedang harus berjuang karena semua orang sedang berjuang. Nah, tapi yang penting, yang menarik juga, yang ingin saya tambahkan adalah akhirnya muncul peluang. Selalu ada peluang. Di setiap krisis ada peluang. Jadi ketika kita mungkin misalnya perusahaan lagi juga berat, kan selalu bisa kita carikan solusi yaitu entrepreneurial marketing. Apa tuh? Artinya kan digital marketing nggak cuma hanya untuk diterapkan ke perusahaan tempat kita bekerja. Tapi kadang-kadang kita juga bisa apakah berjualan, kita memanfaatkan ilmunya untuk jualan kita sendiri gitu, untuk membesarkan bisnis kita atau bisnis keluarga kita gitu ya. Artinya ini masih bisa kepakai gitu, ada jalur-jalur yang lain. Tapi memang ketika di dunia industri ini mungkin cukup berat ya, kita bisa bareng-bareng yuk kita berusaha melewati badai ini bersama-sama. Nanti kalau udah selesai ya semuanya juga akan kembali normal. Oke Kak, kalau tadi kan pertanyaannya udah tentang role yang terancam nih di 2023. Kalau misalkan role yang bakal masih paling dibutuhkan banget di digital marketing tuh walaupun resesi, apa sih Kak? Ya, jadi sebenarnya kalau dari segi role nggak akan jauh-jauh ya gitu. Dari tahun ke tahun pasti nggak akan banyak keluar dari performance marketing, SEO, sosmed, karena semua jenis company pasti butuh itu gitu. Apalagi kan SEO itu kan organik ya gitu. Sosmed kan juga ada organiknya ya. Performance marketing nih yang kayaknya harus ekstra karena mungkin orangnya tetap ada tapi budgetnya yang tadinya besar jadi kecil dan tapi resultnya harus sama. Nah, cuman yang sekarang lagi happening adalah gimana orang-orang digital marketing ini harus advance di bidang automasi. Karena kan kita sekarang udah masuk ke era 5.0 ya, ada personalization, data driven marketing, teknologi utilization, artificial intelligence, machine learning, VR, AR, yang kayak gitu-gitu. Jadi yang akan dicari karena ada efisiensi tadi adalah orang-orang yang bisa memanfaatkan teknologi untuk mengautomasi pekerjaan-pekerjaan ini.
Nah, jadi ketika teman-teman di dunia digital marketing juga harus mulai aware nih bahwa kita nggak cuma melulu tentang konten. Kita nggak hanya melulu tentang kreativitas, tapi juga harus mulai aware dengan teknologi-teknologi terbaru. Gimana ya caranya ya bikin VR, bikin AR, bikin AI yang bisa mendukung experience orang di digital marketing gitu. Nah, itu akan trennya diperkirakan di tahun depan akan meningkat. Kan kalau tahun lalu kan konten ya, TikTok spesialis yang kayak gitu-gitu. Short Video gitu. Kalau sekarang adalah otomasi karena dengan adanya resesi, ancaman ini dan perubahan dunia ini kan akhirnya orang-orang cari cara-cara terbaru ya agar apa yang kita lakukan itu lebih efektif. Gitu. Kalau untuk automasi sendiri itu ada nama role-nya khusus atau diterapkan di 3 role yang tadi, performance, CEO, sama social media atau konten, Pak? Ya, belakangan ini ada istilah-istilah baru ya, ada role-role baru gitu yang berkembang gitu. Jadi ada martech istilahnya ya, marketing teknologi. Gitu. Jadi apakah ada martech spesialis gitu atau customer experience spesialis. Customer experience itu sebenarnya udah lama, cuman karena adanya teknologi ini akhirnya jadi berkembang menjadi ilmu yang mempertemukan antara marketing dan teknologi gitu, customer experience. Dan masih banyak lagi gitu ya nama-namanya, dan juga bisa ngeblend ke digital marketing itu sendiri. Karena digital marketing kan sekarang juga banyak toolsnya ya. Jadi seorang digital marketing spesialis juga harus aware tuh dan harus menguasai tools-tools automation yang sekarang sedang berkembang. Nah, jadi ada posisi-posisi baru, tapi juga posisi digital marketingnya sendiri juga berkembang. Nah, tapi Kak, untuk yang martech tadi itu tuh sebenarnya yang harus dikuasai automasi itu untuk ketiga bidang, balik lagi ke CEO konten lagi atau hal baru? Oh iya. Jadi secara keseluruhan sekarang kan kalau SEO konten itu automasinya nggak akan jauh ya gitu. Tapi ketika digital marketing itu adalah sebuah kesatuan, experience, itu yang harus dioptimalkan. Oh, kalau orang udah buka ke website kita, tapi 3 hari kemudian nggak bales atau nggak mampir lagi, langsung kirim push notif gitu-gitu ya kan. Abis itu langsung kirim email marketing gitu. Kalau email marketing yang ini nggak jalan, coba email marketing yang seri lain gitu. Nah, atau ada di, bahkan sekarang kan kita di WA gitu-gitu kan juga sering ya langsung dapat push message gitu ya. Dan automation yang lain gitu, gimana setiap touch point akan kita optimalkan. Bahkan kayak personalization, segmen mana dapat iklan apa, itu kan ada software lagi ya untuk kita bisa menentukan experience orang-orang tuh beda-beda. Iklan yang Michelle terima meskipun kita sama-sama langganan ke satu supermarket, pasti harusnya beda dong gitu. Nah, itu kan harusnya mesin yang akan menganalisis based on behavior gitu. Nah, itu yang kemudian marketer juga harus aware bahwa kita udah harus menguasai teknologi ini agar tadi makin efisien dan makin efektif. Nah, ada lagi pertanyaan dari aku nih Kak. Kalau di konten-konten sebelumnya kan kita udah ngobrol bahwa biasanya jenjang karir di digital marketing itu dimulai dari yang eksekutor dulu ya. Betul. Misalkan paling umum tuh di sosial media. Nah, berarti kalau misalkan role yang tadi Kakak bilang yang marketing teknologi itu udah harus menguasai atau tahu tentang 3-tiganya ini dong berarti. Ya. Jadi sekarang ini akhirnya kayak jadi satu sub bidang baru gitu ya. Untuk digital marketing spesialis yang menguasai untuk di marketing teknologi ini. Tapi artinya kalau teman-teman mau mulai dari spesialis itu tetap bisa. Nah, cuman sekarang juga makin berat otomatis gitu. Jadi nggak ada salahnya dari spesialis pun udah mulai belajar nih tentang tools-tools automation, tentang marketing teknologi ini. Diketik aja martech gitu ya. Udah mulai banyak tuh webinar-webinar di luar sana yang ngajarin ini, dan kita juga di Purwadika beradaptasi tuh untuk materinya juga mulai membahas tentang itu. Nah, artinya teman-teman juga harus mulai melihat bahwa sosmed tidak lagi sekedar konten gitu ya. Ada otomasi apa yang harus bisa kita escalate dan ada advance apalagi nih yang enggak kita di level bikin konten lagi gitu, dibikin EP yang gitu-gitu aja dalam tanda petik, karena itu udah 5-10 tahun ini udah begitu aja gitu kan. Kalau SEO pasti akan banyak teknologinya, tapi kan SEO juga integrate nanti dengan website, nanti integrate dengan CRM, dengan marketing tools tadi yang semakin kesini semakin canggih juga gitu.
Oke, noted sih buat aku sendiri. Nanti bakal langsung cari webinarnya tadi tentang Martech itu ya. Buat teman-teman nih yang baru levelnya masih seaku lah yang eksekutor boleh juga tuh mulai dicari webinar-webinarnya, ilmu-ilmunya tentang marketing teknologi itu sendiri. Nah, mungkin lanjut ya, Kak ya. Oke, selanjutnya aku pengen tanya nih, Kak. Kalau di resesi itu kan berarti tadi yang kita bahas ekonomi terdampak kan. Nah, itu kira-kira gaji digital marketer juga terdampak apa enggak sih? Oke. Pasti tidak bisa disamaratakan ya gitu, karena kayak sekarang katanya lagi winter, ada startup yang lagi layoff, tapi ada juga yang enggak. Stabil. Ya gitu. Artinya kalau dari segi gaji itu akan sangat subjektif to company-nya. Ada company yang enggak berubah sama sekali, ada juga yang ikut menyesuaikan diri. Tapi artinya range-nya dari tahun ke tahun pasti naik karena inflasi kan. Gitu. Jadi memang biaya hidup akan naik terus dan standar gajinya terakhir kali saya cek di Glassdoor, gaji di 2021 dan 2022 ini juga udah naik gitu. Jadi standarnya rata-rata naik. Nah, tinggal nanti pasti akan ada yang terdampak secara langsung, ada yang ya agak terdampak sedikit gitu kan. Tinggal nanti teman-teman akan melihat seperti apa pasarnya gitu. Tapi yakin aja bahwa selama kita tadi bisa jeli dalam mengeluarkan ide-ide baru yang nggak gitu-gitu aja, dan capable lah ya. Ya gitu. Artinya gini Michelle, kadang-kadang kan orang ketika dengar yang seperti itu tadi langsung mikirnya, wah saya harus canggih banget gitu kan. Padahal kan ada satu step di antara biasa aja ke canggih banget, yaitu adalah agak canggih gitu. Artinya kita berpikir kritis deh. Misalnya 2023 pandeminya sudah selesai tapi resesinya ada. Artinya orang udah mulai keluar rumah aktif, berarti digital tidak lagi menjadi satu-satunya channel. Oh berarti harus omni channel nih. Digital iya, offline iya, mungkin media konvensional ada beberapa, integrate-nya gimana. Nah itu kan harus seorang digital marketing spesialis juga harus sudah mulai mikir ke sana. Karena kita udah nggak bisa cukup sekedar main di satu platform saja zaman sekarang gitu kan. Belum lagi customer journey-nya. Orang-orang habis ngelihat ini, habis itu ngeklik ke sini, terus gimana. Nah, jadi kita jangan terkungkung hanya di satu bidang. Oh, saya bikin konten buat TikTok doang selesai. Oh, tapi kita harus mikir lebih jauh nih. Kalau udah orang lihat ke TikTok, habis itu orang akan googling, keyword kita udah ada belum ya di Google. Habis itu orang masuk ke website kita udah optimize belum ya. Nah, minimal sampai situ deh. Gitu. Jadi kalau kita perlu waktu untuk saat tadi menguasai Martech gitu ya. Yang penting sekarang kita naik level dulu biar tadi kita tetap dibutuhkan sama perusahaan, jadi gaji kita juga nggak terpengaruh amat. Gitu. At least jadi agak canggih itu. Agak canggih, ya. Agak canggih, oke. Nah, berarti kalau dari jawaban-jawaban Kak Andin tadi, aku bisa narik kesimpulan kalau misalkan emang dari talentnya itu yang dituntut untuk mau belajar lagi, terbuka yang tadinya mungkin namanya digital marketer ya, tapi bergeraknya ya bukan digital doang, mungkin bisa pikirin omni channel tadi ke yang konvensional mungkin, atau ke event-event yang offline mungkin begitu ya. Jadi ada tren beberapa tahun terakhir itu digital led campaign. Jadi campaign itu tetap ada event di CFD, tetap ada masang iklan di KRL gitu ya, tapi harus digital led. Digital led itu dipimpin oleh digital. Jadi seorang digital ini kemudian yang ngedrive tuh campaignnya berjalan ke arah mana gitu. Kan kalau dulu kan satu tema besar terus nanti semua dapat sama rata gitu. Tapi kalau sekarang kan digital yang harus jalan duluan, yang lain ngikutin gitu. Nah, jadi seorang digital marketer sekarang juga harus buka wawasan dan nggak bisa mikro banget gitu. Saya ngurusin video doang deh misalnya gitu kan. Atau saya ngurusin Twitter doang deh, udah nggak bisa se-micro itu karena nanti semakin banyak dibutuhkan udah bukan spesialis lagi seperti tahun lalu, tapi sekarang udah mulai agak ke generalis yang bisa menguasai multi channel gitu ya, atau tadi kita sebutnya omni channel. Oke, kalau gitu setelah tadi kita ngobrolin lumayan banyak ya, kita ngobrolin, jadinya kesimpulannya prediksi kayak digital marketing 2023 itu arahnya kemana sih, dan bakal ada tren apa sih Kak? Ya, jadi secara garis besar jangan khawatir teman-teman yang mau ikut job connector digital marketing Purwadika atau mau menaikkan skillnya ya di Skill Accelerator Bootcamp di Purwadika, semuanya jangan khawatir karena posisi digital marketing masih akan terus dibutuhkan. Karena perusahaan tidak mungkin nggak ada. Benar, pasti ada karena kan mereka untuk dapat uang kan harus jualan harus gitu ya. Memasarkan produk
Betul. Jadi tetap akan ada. Namun tadi berarti digital marketing yang dibutuhkan udah bukan lagi digital marketing yang biasa aja. Tapi digital marketing yang lebih advance, memang proven, impactful, efisien dan efektif cara kerjanya dan juga bisa memanfaatkan teknologi dengan tepat. Karena tadi teknologi 5.0, marketing 5.0 ini sudah mulai masuk ke Indonesia. Jadi harus bisa maksimal memanfaatkan tools-tools dan teknologi-teknologi baru yang ada sehingga menciptakan customer experience yang maksimal. Nah itu trennya. Jadi teman-teman sekalian saatnya kita mulai untuk meningkatkan skill kita, apalagi Purwadika sekarang namanya ada Skill Accelerator Bootcamp. Nah itu. Jualan dikit ya? Betul. Jualan dikit. Oke. Nah berarti yang dari aku tangkap juga jangan spesialis yang mikro-mikro banget. Jangan terlalu aja mikro, ngurusinnya ya. benar. Tapi coba belajar untuk jadi lebih generalis. Ya, gitu notesnya. Punya spesialisasi bagus, tapi jangan menutup diri karena di resesi itu berarti semua harus bisa semua gitu ya. Harus bisa maksimal dalam satu role itu bisa mengerjakan beberapa hal sekaligus. Kalau enggak bisa tersingkirkan sama persaingan yang ada gitu lah ya. Betul. Nah mungkin terakhir nih Kak Andin tuh ada pesan yang mau disampaikan gak sih ke baik itu ke digital marketer yang emang udah jadi digital marketer atau ke calon-calon digital marketer nih untuk menghadapi resesi di tahun depan? Ya, kita orang digital marketing kita menyebut diri kita kreatif gitu ya karena di antara 4 jurusan di Purwadika gitu ya memang biasanya yang paling nggak bisa diam dan yang paling kreatif itu digital marketing gitu ya. Anak web development, anak data science itu anteng-anteng gitu kan. Tapi gajinya besar gitu ya. Sementara anak UI UX ya 11-12 lah. Cuman mereka cukup serius kalau kerja. Kalau orang digital marketing kan memang kelakuannya memang begitu gitu. Betul. Nah, jadi memang kreativitas itu yang akan menjadi modal kita untuk menghadapi tahun yang katanya resesi. Tahun 2020 Purwadika membuktikan bahwa meskipun dalam keadaan pandemi awal-awal itu kita tetap bisa menyalurkan tenaga kerja meskipun berdarah-darah, meskipun tetap sulit, tapi kita tetap menyalurkan orang-orang untuk bekerja. Artinya peluang akan tetap ada di sana, dan kreativitas kita lah yang akan kita explore ya untuk bisa mengeluarkan karya-karya terbaik, untuk bisa scale up diri kita tidak hanya sekedar di posisi itu aja, dan kita bisa memanfaatkan resesi atau krisis ini menjadi peluang. Bertahan aja udah bagus, apalagi bisa jadi peluang gitu. Jadi jangan khawatir, jangan menyerah, kita bisa lalui ini bersama-sama, tetap semangat untuk kita semua dan jangan berhenti untuk terus belajar. Oke, mantep banget. Oke, pesan dari Kak Andin yang sangat mulia tadi ya dan memotivasi tadi menutup sesi podcast kita hari ini. Thank you so much Kak Andin atas waktunya dan insight yang diberikan. Nah, semoga sesi podcast kita kali ini memberikan insight dan informasi buat teman-teman semua yang nonton. Kalau misalkan teman-teman ada komentar, pertanyaan atau insight tambahan, boleh teman-teman taruh di kolom komentar di bawah ini. See you on the next podcast. Bye bye. Thank you.